Shalom. Ya, sekali lagi buat kita semua shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat kita berbakti bersama-sama di tempat ini. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk berdiri. Kita mempersiapkan seluruh keberadaan kita memasuki ibadah pada pagi hari ini. Firman Tuhan di dalam Mazmur nomor 95 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga demikian. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Dengan penuh syukur kita nyanyikan pujian menikmati kasih. Menikmati kasih dan indahnya hadir.
dalam kebaktian kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah segala Allah dan Tuhan atas segala Tuhan. Kebaktian saat ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan besertamu. Amin. Silahkan duduk. Bapak Ibu, saya minta tolong yang di belakang sayap paling kanan di bangku yang ini agak kosong. Ya, saya konsultasi untuk bagaimana suara di dalam gedung ini, audio itu supaya bisa bagus. Salah satunya itu adalah yang duduk itu mengisi dari depan. Ini bukan seminar tentang itu, tetapi karena kemampuan salon kita itu menembak, yang ada tenaga itu paling jauh 10 meter, itu yang bagus. Kalau di bawah itu suaranya berputar sehingga kedengarannya tidak jelas. Anak-anak muda bisa mengisi bangku yang ada di depan, yang duduknya di belakang tolong ngisi bangku yang ada di depan. Ya, silahkan. Ya, maju untuk ngisi ke bangku yang ada di depan, karena itu mempengaruhi. Nah, ini saya konsultasi keliling bagaimana supaya audio kita di dalam gereja ini kedengarannya jelas. Ini sudah upaya kita sudah maksimal berapa tahun dari berapa tahun lalu, hampir 10 tahun yang lalu kita berusaha bagaimana supaya audio di dalam gedung kita ini jelas kedengaran. Dan salah satunya jemaat yang hadir banyak duduknya di depan, karena kemampuan dari suara itu menembak diri kita ini menjadi peredam. Ya, ini supaya Bapak Ibu pahami, bukan seminar, tetapi itu saya sudah konsultasi, termasuk kita pasang horden tutup di atas itu, manfaatnya untuk itu. Jadi bukan hanya untuk keindahan, tetapi bermanfaat untuk supaya meredam dan suara makin jelas kedengaran. Termasuk supaya minggu-minggu ke depan usahakan duduk ngisi di bangku yang depan dulu. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita kembali menaikkan puji-pujian kita, Aku milikmu Yesus Tuhanku. Aku milikmu Yesus Tuhan.
yang ketiga sampai dengan ayat yang ketujuh demikian. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menaikkan pujian, suara-Mu ku dengar. Pujian dan hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkaulah Allah yang layak kami agungkan, kami tinggikan di dalam hidup kami. Sungguh bersyukur atas anugerah keselamatan di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami, yang telah menebus hidup kami, bahkan memimpin dan menyertai hidup kami. Terima kasih pada pagi hari ini ya Tuhan. Nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, dan dengan penuh sukacita dan syukur kami boleh datang ke rumah Tuhan untuk berbakti, beribadah, melayani Tuhan. Biarlah segenap keberadaan kami ya Tuhan, yang tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau ampuni layakkan kami senantiasa, agar kami pun layak menyembah Engkau Allah kami yang kudus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh keberadaan diri kami, hidup kami. Tuhan, kiranya Engkau berkenan atas hidup kami dan boleh memakai kami sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami bersyukur sepekan yang telah kami lewati.
dengan berbagai aktivitas kami. Di dalamnya ada tugas tanggung jawab, di dalamnya ada pelayanan yang harus kami lakukan. Kami bersyukur semuanya boleh kami kerjakan dengan baik semata-mata karena campur tangan Tuhan. Kami juga bersyukur atas berkat-berkat Tuhan, baik jasmani maupun rohani, yang telah kami nikmati, bahkan yang masih ada pada kami. Tuhan terus memberkati kehidupan kami. Bapa di sorga, kami juga bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan pribadi maupun keluarga kami. Baik itu suka duka, susah senang, sehat ataupun sakit. Kami bersyukur boleh melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Dan melaluinya terus mengingatkan kami untuk tetap hidup, berserah, bersandar dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Inilah seluruh keberadaan diri kami bawa di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau berkenan atas hidup kami semua, dan ibadah kami pun pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur, menyerahkan diri kami dan syukur kami hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Berita anugerah di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita memperbaharui komitmen kita bersama-sama di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan membacakan ke-10 firman yang terdapat di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-17. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian. Mari kita menaikkan puji-pujian kita. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku sebagai komitmen kita bersama.
mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hengki Cia. Beliau adalah Ketua Sinode GKKA Indonesia. Puji Tuhan, pada pagi hari ini boleh bersama-sama dengan kita dan melayani kita membagikan berkat firman Tuhan. Tema khotbah pemuritan Kristen terdapat di dalam Markus pasal 10 ayat 28 sampai 31. Saya akan membacakan untuk kita semua. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Baik, kita memuji Tuhan. Sebelumnya silakan bangkit berdiri. Hanya hati hamba yang memampukan kita untuk menjadi seorang murid. Kita naikkan pujian ini, hati hamba. Pengorbananmu yang mulia jadikanku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta.
Ya Allah, kami menyembah-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam Yesus Kristus Engkau sudah menyediakan semua yang kami butuhkan. Bahwa di dalam Yesus Kristus Engkau sudah menyediakan yang terbaik bagi kami. Karena itu ya Tuhan, di dalam keterbatasan kami, di dalam keterbatasan waktu yang kami miliki, bantulah kami untuk bisa menikmati hadirat-Mu, menikmati persekutuan Allah Tritunggal dalam kebersamaan kami. Ketika kami mendengarkan sabda-Mu Tuhan, tolong kami supaya kami bukan hanya mendengar, merenungkan, tetapi kami juga dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan khotbah kepada saudara-saudara sekalian, baik yang ada di gedung gereja maupun yang menyaksikan melalui kanal YouTube GKKA Sendawar. Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya menyampaikan pendahuluan dengan sebuah pertanyaan yang menurut saya penting ya. Saudara, kita sama-sama tahu bahwa pabrik mobil itu ada untuk menghasilkan mobil. Kita juga tahu bahwa pabrik roti itu ada untuk menghasilkan roti. Kita juga tahu bahwa pabrik sepatu itu ada untuk menghasilkan sepatu. Nah, pertanyaannya, tahukah saudara, gereja ada untuk menghasilkan apa? Gereja ada untuk menghasilkan apa? Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berkata, memberikan amanatnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah saudara, kita semua dipanggil untuk menjadi murid-murid Yesus. Belajar dari kehidupan Yesus Kristus. Izinkan saya menyampaikan sebuah definisi. Apa itu murid Kristus? Saudara, murid Kristus itu adalah orang-orang yang menyadari bahwa kehidupannya dan pelayanannya sebagai respons terhadap anugerah keselamatan yang diterimanya dari Allah. Saudara, tadi kita sudah sama-sama membaca. Jadi saya mau saudara menggarisbawahi kata respons terhadap anugerah keselamatan yang diterima dari Allah. Tadi kita sudah sama-sama membaca bacaan kita di dalam Markus 10 ayat 28 sampai 31, di mana di sana Petrus memberikan sebenarnya pernyataan, bukan pertanyaan di sini. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau."
Nah, saudara, kita perlu memahami kenapa Petrus memberikan statement ini. Dalam ayat yang paralel di dalam Matius 19 ayat 27, di situ penulis Matius menambahkan sebuah kalimat tanya. Ayat 27 Matius 19 berkata demikian. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Kami sudah mengikut Engkau, kami sudah meninggalkan segala sesuatu, jadi apakah yang akan kami peroleh? Saudara, dengan kata lain di sini Petrus mempertanyakan apa sih upahnya mengikut Yesus. Nah, kalau kita perhatikan satu perikop di dalam Markus 10 ayat 17, di situ kita membaca kisah tentang orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Demikian judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi ada orang yang datang kepada Yesus dan kita kemudian diberitahu orang ini adalah orang yang saleh. Karena dia bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik," ayat 17, "apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saya kira ini pertanyaan semua orang. Apa yang harus kita lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu Yesus memberitahu kepada dia, ayat 19, "Engkau tentu tahu segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Kita mendapat gambaran dia seorang yang saleh. Tetapi kita juga melihat orang yang saleh ini juga adalah seorang yang kaya, saudara. Ketika Yesus berkata, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Mungkin saudara-saudara juga banyak hartanya ya. Saudara, orang ini orang yang saleh dan kaya. Tetapi orang yang saleh dan kaya ini kemudian pulang dengan kecewa. Lalu ketika orang itu pergi, Yesus berkata kepada murid-muridnya demikian, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Ayat 24, mendengar perkataan itu murid-muridnya tercengang. Lalu Yesus berkata lagi, "Anak-anakku," nah, perhatikan kata ini saudara, "alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah." Jadi tidak gampang masuk kerajaan Allah. Yesus sendiri mengatakannya. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lalu tadi katakan mereka tercengang, ayat 26, mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi latar belakang pertanyaan Petrus itu adalah sebuah perasaan bingung dan frustrasi. Kalau orang
sekaya dan sesaleh itu saja tidak bisa masuk kerajaan surga, bagaimana dengan kami? Dia lalu membandingkan, oke, kamu minta meninggalkan segala sesuatu. Kami juga sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Lalu Yesus berkata, ketika murid-murid berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Saudara, di sini Yesus mau mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa pelayanan kita, kekristenan kita, itu bukanlah syarat untuk kita mendapatkan hidup yang kekal. Segala kebaikan kita tidak pernah cukup untuk menjadi syarat mendapatkan keselamatan. Tidak mungkin, saudara, kita bisa mendapatkannya dengan ketaatan kita melakukan segala peraturan hukum Taurat. Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Demikian pertanyaan dari para murid Yesus. Dan Yesus kasih tahu, memang tidak mungkin bagi manusia. Tetapi apa yang mustahil bagi manusia adalah mungkin bagi Allah. Saudaraku, Yesus menyapa mereka dengan anak-anakku. Kalau kita memperhatikan sapaan Yesus di dalam ayatnya yang ke-24. Menjadi murid Yesus adalah sebuah panggilan dan tugas. Tetapi menjadi anak itu adalah anugerah. Dan kita semua telah diangkat menjadi anak di dalam Yesus Kristus. Tapi setiap orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita diadopsi, saudara, dari hamba-hamba dosa menjadi anak-anak Allah. Dan itu adalah anugerah Allah. Jadi ketika kita bicara tentang kemuridan, tentang pelayanan kita harus memahami itu sebagai sebuah respons atas anugerah keselamatan yang telah diberikan oleh Yesus Kristus, anak Allah itu, yang sudah datang ke dalam dunia, menanggung kehinaan salib, mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya bagi kita, menggantikan kita yang seharusnya dihukum. Dia yang mati itu kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Dia menang atas kuasa dosa, dia menang atas kuasa maut. Dan Yesus yang bangkit itu kemudian adalah Yesus yang naik ke surga di depan mata begitu banyak saksi dan duduk di sebelah kanan Allah. Dia memegang kekuasaan yang sama dengan kekuasaan Allah Bapa. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya bertekuk lutut segala yang ada di langit yang di atas dan yang ada di bumi di bawah. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Allah meninggikan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah hal penting yang pertama yang kita perlu pahami tentang pelayanan kita, tentang kehidupan kita. Kita hidup melakukan segala kebaikan bukan sebagai syarat untuk masuk ke dalam hidup kekal. Kita sudah mendapatkannya
dengan cuma-cuma di dalam Yesus Kristus, maka kita hidup, kita menjadi murid Yesus, kita melayani Dia sebagai respons atas anugerah keselamatan yang Allah berikan itu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah respons yang terbaik yang harus kita berikan sebagai murid-murid Kristus? Saudara, kita belajar ada 3 hal yang penting di sini. Yang pertama, kita belajar bahwa sebagai murid-murid Kristus seharusnya kita berespons dengan memprioritaskan Kristus di dalam kehidupan kita. Saudara, kita sudah membaca tadi di dalam Markus 10 ayat 29, di mana Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, atau anak-anaknya, atau ladang-ladangnya." Saudara, bagaimana kita memahami ayat ini? Ayat ini juga paralel dengan bagian sebelumnya ketika Yesus berkata kepada orang kaya yang konon orangnya muda itu, Dia berkata, "Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Nah, saudara, kenapa orang yang saleh dan kaya itu kemudian dikatakan menjadi kecewa dan meninggalkan Yesus? Saudara, karena dalam pemahaman orang Yahudi, tanda diberkati Tuhan, tanda dikenan oleh Tuhan adalah ketika Tuhan memberkati kehidupan kita. Itu artinya seorang yang diberkati Tuhan adalah seorang yang memperoleh berkat, mendapatkan berkat. Lalu sang guru ini ngajarin kita untuk jual semuanya. Jadi apa yang Yesus sampaikan di sini adalah sesuatu yang berbenturan, bertentangan dengan adat budaya, pemahaman agama Yahudi pada waktu itu. Tanda berkat Tuhan adalah kita mendapatkan berkat. Tanda kita disukai Tuhan, kita mendapatkan berkat. Kenapa sekarang harus dijual, kasih kepada orang-orang miskin? Tetapi itulah nilai dari kerajaan Allah. Ketika kita mendefinisikan apa itu kekayaan, Yesus menunjukkan, Alkitab menunjukkan kepada kita bukan apa yang seperti dunia pikirkan. Kalau dunia pikirkan apa itu kekayaan, maka kita ditunjukkan, ini loh 100 orang terkaya di dunia. Ini loh 100 orang terkaya di Indonesia. Dasarnya apa? Dari berapa aset yang dia miliki. Tetapi kita tahu Yesus pernah menegur seorang kaya yang menimbun hartanya. Yesus berkata, "Untuk apa kamu timbun? Malam ini aku panggil kamu." Untuk apa itu semua? Dan kita juga tidak lupa, bukan, ketika Yesus memuji seorang janda miskin. Ia memberikan berapa, saudara? 2 peser. Lalu Yesus memuji dia, "Janda ini memberi lebih banyak daripada semua orang kaya itu." Jadi apa itu kekayaan? Bagi saya adalah ketika kita tahu bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan kita mau membagikannya menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi pesan Yesus ini, ketika Yesus berkata alangkah sukarnya orang yang beruang itu masuk ke dalam kerajaan surga, pesan ini bukan hanya untuk orang-orang kaya,
Bukan hanya untuk orang-orang yang secara materi lebih mapan, bukan. Pesan ini untuk semua orang, agar jangan dikuasai oleh roh materialisme. Pesan ini untuk kita semua, saudara. Jangan sampai kita begitu mengelu-elukan yang namanya materi. Saudara, ketika kita bicara tentang murid Kristus, maka satu aspek yang penting di sini adalah aspek lebih mengasihi Yesus daripada yang lain. Lebih mengasihi Yesus daripada semua yang lain. Itulah seorang murid Kristus. Seorang yang tidak terperangkap oleh materi, bahkan oleh hubungan-hubungan kekerabatan. Dia tahu Kristus di atas segala-galanya. Saudara, kemudian kita mendapatkan pesan yang kedua. Respons apa yang terbaik dari seorang murid Kristus? Yang pertama adalah memprioritaskan Kristus di atas segalanya. Respons yang kedua adalah mensyukuri persekutuan yang Tuhan berikan. Mari kita perhatikan, saudara. Di ayat pasal 10, ayatnya yang ke-30. Di sana dikatakan, orang itu, yaitu orang yang meninggalkan rumahnya, saudaranya, hartanya, ya. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Apa maksudnya, saudara? Sederhananya begini. Pada masa jemaat mula-mula, mereka mengalami penganiayaan karena iman mereka. Nah, ketika mereka dianiaya, mereka kehilangan keluarga mereka. Maka anak yang kehilangan keluarga itu kemudian diadopsi oleh keluarga Kristen yang lain, dan dia menjadi satu keluarga besar. Dia jadi punya banyak orang tua, yang kemudian juga secara implisit dia menjadi memiliki semuanya, sebagaimana orang tua yang mengadopsi dia. Jadi ketika kita bicara menerima pada masa kini 100 kali lipat, itu bicara tentang persekutuan kita, saudara. Di mana kita menjadi keluarga Allah. Kita bukan menjadi satu bagian, tetapi kita menjadi satu bagian secara keseluruhan, menjadi keluarga Allah. Saudara tahu apa dasar dari persekutuan Kristen? Dasar dari persekutuan Kristen adalah persekutuan Allah Tritunggal. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang adalah satu, yang adalah esa. Tetapi di dalam keesaan itu tidak meniadakan, ada keberagaman di situ. Ada perbedaan di sana, tetapi mereka tetap menjadi satu. Dalam kehidupan kita sebagai tubuh Kristus, sebagai jemaat, tentu ada perbedaan yang begitu beragam. Ada interest yang berbeda satu dengan yang lain. Tetapi kita diingatkan bahwa ini adalah hadiah yang Tuhan berikan kepada kita. Persekutuan Kristiani yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara. Sama-sama kita bertanggung jawab atas keutuhan tubuh Kristus di GKKA Sendawar. Bahkan sebagai gereja yang gereja
sebagai sesama tubuh Kristus. Saudara, ini hal yang kedua. Bagaimana kita mensyukuri persekutuan kita. Dan yang ketiga, saya mau tambahkan satu hal yang penting sebagai respons kita sebagai murid Kristus, yaitu supaya kita ini jangan sekedar ada. Itulah yang disampaikan di ayat ke-31. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Yang terdahulu mau bicara tentang ada privilege, ada hak istimewa yang diberikan. Tetapi saudara dan saya mendapatkan hak istimewa bukanlah jaminan kita menjadi seorang murid yang istimewa di mata Tuhan. Sebab kita tahu bangsa Israel juga mendapatkan hak yang istimewa itu. Sebagai salah satu catatan, kita bisa membaca di dalam Yesaya 5 tentang nyanyian tentang kebun anggur, di mana Israel itu digambarkan seperti tanaman anggur di lahan yang begitu subur. Kita membaca misalnya di dalam ayat keempat, di situ tertulis apatah lagi. Jadi apatah di ayat keempat ini bukan salah ketik, saudara. Yesaya 5 ayat 4, kalau saudara buka kamus, saudara tahu kata apatah itu adalah pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu ditanyakan. Kita sudah tahu jawabannya. Itu artinya apatah. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Lalu ayat ke-7, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Saudara, betapa kecewanya Tuhan. Dia memberikan privilege kepada Israel, tetapi bangsa Israel tidak menggunakan dengan baik anugerah yang diberikannya. Hak istimewa tidak membuat kita otomatis menjadi istimewa di mata Tuhan. Saya terkesiap membaca berita tentang sebuah negara yang bernama Ethiopia, saudara. Saudara nanti bisa googling, baca di internet tentang Ethiopia. 4 dekade yang lalu, kita tahu negara ini negara yang tandus, mengalami bencana kelaparan, didera oleh perang saudara. Tapi itu dulu, saudara. 2 dekade terakhir Ethiopia bangkit menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa, diakui oleh dunia. Ethiopia yang tandus disulap bisa menjadi subur, menghasilkan buah-buah yang berkualitas. Apa yang bikin mereka maju, saudara? Karena mereka mau berusaha, berjuang. Mereka mau bersatu sehingga tanah yang tandus menjadi subur. Bagaimana dengan kita yang memiliki tanah yang dikenal Gemah Ripah Lojenawi, tanah yang subur, akar tongkat pun bisa menjadi pohon. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mengajak kita memikirkan hal ini karena kehidupan kita, saudara, itu adalah kehidupan yang terbatas. Tetapi Tuhan menggariskan di dalam Ibrani 12 dikatakan begini, marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba
dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Artinya saudaraku, kehidupan kita ini ibarat perlombaan lari. Jangan sekedar ada, kita harus berlari saudara. Kita harus memberikan yang terbaik. Di masa COVID ini seorang teman saya, ketua majelis salah satu gereja di Surabaya, menceritakan demikian. Saya begitu COVID langsung masuk rumah sakit. Tapi di masa COVID Tuhan banyak mengajarkan saya. Saya mendapatkan pelajaran dari Tuhan itu 3M. Apa itu Pak Surya? Saya tanya dia. 3M itu adalah yang pertama Pak Hengki, manusia itu terbatas. Manusia itu rapuh. Menghadapi virus yang begitu kecil saja kita tidak berdaya. Virus yang kecil saja bisa membuat kita berhadapan dengan maut. Manusia itu terbatas. Lalu M yang kedua itu adalah materi itu terbatas. Walaupun saya punya mobil, saya punya rumah, saya punya banyak baju Pak Hengki, tetapi waktu saya kena COVID, saya harus tinggalkan rumah saya yang bagus. Saya tidak boleh bisa lagi mengendarai mobil saya. Saya cuma bisa bawa 2 lembar baju. Materi itu terbatas. Dan yang ketiga dia berkata, masa pelayanan itu terbatas. Masa itu adalah masa di mana saya bergumul, saya masih bisa keluar enggak dari rumah sakit ini. Saudara, karena kita terbatas, waktu kita terbatas, sudahkah kita memberikan yang terbaik yang kita punya? Saya kira inilah 3 pesan yang penting sebagai respons kita menapaki hidup sebagai murid-murid Kristus. Dengan satu keyakinan, satu perspektif bahwa hidup kita ini, pelayanan kita ini adalah respons terhadap anugerah keselamatan yang sudah kita terima di dalam Yesus, yang mati bagi kita, yang bangkit dari kematian, yang naik ke surga itu. Sudah dia berikan saudara. Sekarang apa respons kita? Sudahkah kita memprioritaskan Yesus dalam kehidupan kita? Lebih mengasihi dia daripada yang lain? Sudahkah kita menghargai persekutuan kita? Saling menopang satu dengan yang lain, menemukan karunia dan mengembangkannya bagi kepentingan tubuh Kristus. Sudahkah kita setia? Setia sampai akhir. Apa artinya setia? Dapat dipercaya. Kita dapat dipercaya saudara, supaya jangan sampai kita yang terdahulu ini menjadi terkemudian. Ayat ini berkata banyak, tidak semua. Banyak yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Saya berharap kita semua tidak menjadi bagian dari yang banyak ini saudara, tapi kita tetap setia sebagai penata layan. Apa yang Tuhan percayakan, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sungguh tak ada yang dapat kami lakukan untuk mendapatkan keselamatan. Hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan, kami layak diselamatkan. Kami sungguh-sungguh tidak layak dengan segala kebaikan kebajikan kami. Kami hanya bersandar pada anugerah Tuhan. Dan kami bersyukur untuk jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus, bahwa setiap orang yang percaya kepadamu tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau Yesus bangkit, kalau Yesus hidup, maka setiap orang yang percaya kepadamu juga akan bangkit dan hidup dalam kehidupan yang kekal.
Bantu kami Tuhan sebagai murid-murid Kristus untuk benar-benar hidup lebih mengasihi Yesus daripada yang lain. Untuk menghargai, mensyukuri persekutuan di antara kami. Dan untuk setia dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kami. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, amin untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, boleh memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, silakan kita bangkit berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita tunduk kepala. Kita akan berdoa syafaat. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang tertarta di dalam kerajaan sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, gunung batu kami, perisai kami, tombak keselamatan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan segala ucapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Kami sangat merasakan begitu besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sangat merasakan kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh datang ke tempat ini, ke rumah Tuhan ini, kami yang saling mengasihi dalam Tuhan. Inilah salah satu kemurahan dan kebaikan Tuhan buat kami. Sepanjang minggu yang lalu Tuhan sudah menyertai kami, melindungi kami, menyertai kami, memberkati kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Begitu besar kasih Tuhan buat kehidupan kami semua. Bapa di sorga, sebelum kami Tuhan jauh lebih berbicara kepada Tuhan melalui doa ini, kami mohon ampun kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sucikan kuduskan kami. Agar setiap perbincangan kami dengan Tuhan melalui doa ini berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan mau menjawab setiap doa kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada yang sedang melayani Tuhan saat ini, baik di kota besar, di daerah terpencil sekalipun. Tuhan berkati, Tuhan pakai mereka dengan luar biasa Tuhan. Kami tahu bahwa mereka sering mendapat tantangan, baik tantangan dari dalam gereja, di luar gereja, tapi kami sadar bahwa Tuhan akan memampukan mereka untuk menyelesaikan semuanya itu. Berikan kesehatan, kekuatan buat hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Berikan kemampuan buat mereka untuk melayani dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kami juga berdoa buat majelis kerja harian, majelis wilayah, dan majelis di tempat ini Tuhan. Ajar-ajari mereka, bimbing mereka, tuntun mereka Tuhan dalam melayani Tuhan.
agar seluruh hidup mereka dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan buat mereka di dalam melayani Tuhan setiap saat. Terpuji nama Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat yang hadir. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan hidup mereka, apa yang menjadi persoalan hidup mereka, Tuhan. Ketika mereka hanya menyampaikan kepada Tuhan, Tuhan menjawab setiap doa-doa mereka. Berkati setiap jemaat yang ada, Tuhan. Baik saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pada saat ini karena mungkin sakit penyakit, jamah setiap tubuh yang sakit, Tuhan, sehingga mereka boleh sembuh dan mereka boleh datang kepada Tuhan pada hari-hari dan kesempatan yang akan datang. Terus kami berdoa, Tuhan, buat beberapa orang anak-anak Tuhan yang sedang sakit. Kami berdoa buat om daripada Pendeta Nelson yang berada di timur sana, Pak Agustinus Benu, yang sekarang sedang kritis, Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa, Tuhan, jamah setiap tubuh yang sakit, sehingga mereka boleh sembuh di dalam Tuhan. Berkati obat-obat yang mereka konsumsi, Tuhan, sehingga melalui obat-obat yang mereka konsumsi mereka boleh mendapatkan kesembuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Juga berdoa buat saudara kami, Bapak Herman, Saudara Iliana, dan Nenek Baam yang juga sekarang sedang sakit, Tuhan. Kami bersatu hati berdoa buat mereka. Tuhan, jamah setiap tubuh yang sakit, Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berkati obat-obat yang mereka makan, Tuhan, sehingga mereka mendapat kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mujizat Tuhan hingga saat ini masih ada. Nyatakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Mereka boleh sembuh. Dan juga saudara-saudara kami yang sekarang sedang sakit di rumah atau di rumah sakit yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu. Dari tempat ini kami berdoa, Tuhan, jamah setiap tubuh yang sakit sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Sehingga di hari-hari yang datang boleh kami bersama-sama datang ke rumah Tuhan ini, memuji, memuliakan, menyembah Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kami juga berdoa buat semua kegiatan di gereja ini yang akan dilaksanakan oleh majelis gereja ini, Tuhan. Kami teringat bahwa di tahun ini ada rapat majelis di mana Kutai Barat, GKK Kutai Barat ini menjadi tuan rumah. Persiapkan segala panitia yang sudah dibentuk, Tuhan, sehingga pelaksanaannya akan berlangsung dengan baik demi memuliakan Tuhan. Terpuji nama Bapa di surga. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat yang hadir. Selaku petani, Tuhan, berkati agar mereka boleh mendapat hasil yang luar biasa. Sebagai pedagang, berkati dagangan mereka, Tuhan. Sebagai nelayan, berkati pekerjaan mereka dengan sungguh-sungguh, Tuhan. Sehingga mereka boleh melihat kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan juga para purna tugas yang sudah menyelesaikan tugas, berkati di masa tua mereka. Berikan kesehatan, kekuatan buat mereka sehingga mereka mampu di masa tua mereka boleh melakukan yang terbaik untuk memuji Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa buat negara dan bangsa kami ini. Berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri sebagai pembantu Presiden, para DPR, MPR, agar mereka bersinergi untuk mengatasi kesulitan yang ada, terutama pandemi COVID-19 ini. Kami turut merasakan bagaimana pemerintah
sedang bingung menangani COVID-19 ini, tapi kami yakin semua adalah rencana Tuhan. Tuhan pasti memampukan pemerintah Republik Indonesia ini untuk mengatasi ini semuanya. Dan kami mau agar COVID-19 ini selesai segera Tuhan, sehingga semuanya berjalan dengan baik, baik perekonomian pulih segera Tuhan. Juga berdoa buat pemerintah Kutai Barat, berkati para bupati, wakil bupati, para kepala dinas dan anggota DPR, agar mereka mampu untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada, juga terutama untuk mengatasi COVID-19 ini. Tuhan, kami rindu agar COVID-19 ini segera berlalu Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama datang ke gereja ini Tuhan. Tidak seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Tolong kami Tuhan, hanya kepadamu kami berdoa, karena kami percaya hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelesaikan masalah ini. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami. Dan kami akhiri doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan, dan kantong persembahan akan dijalankan oleh Komisi Pasutri, oleh Bapak Iltam dan istri, dan Bapak Stefanus Abidin dan istri. Firman Tuhan saya akan bacakan untuk kita semua di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita nyanyikan pujian, ku heran Allah mau memberi. Ku heran
Tuhan Bapa kami yang bertata kerajaan surga, Allah yang hidup, Allah yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati kehidupan kami, sedang memberkati, bahkan akan terus memberkati kehidupan kami ya Tuhan. Dan secara khusus pada saat ini kami minta syukur, di mana Engkau telah memberkati kami dalam ibadah Sabat pada hari ini ya Tuhan. Dan di dalamnya kami boleh menyampaikan penyembahan melalui puji-pujian kami, menyampaikan syafaat kami, pergumulan kami sebagai orang percaya. Teristimewa kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, di mana firman-Mu telah mengingatkan kami sebagai murid-murid-Mu untuk terus lebih setia merespon apa yang menjadi anugerah-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami sadar kami manusia biasa penuh dengan kekurangan, kelemahan ya Tuhan. Untuk itu kami mohon mampukanlah kami ya Tuhan untuk terus setia kepada-Mu, terlebih melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam mengikuti mengarungi kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga ya Tuhan. Hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, kiranya Kau berkati dalam setiap pelayanan apapun bentuknya ya Tuhan. Teristimewa yang Kau percaya dalam ketua umum, menjadi ketua umum MPH ya Tuhan. Begitu juga berkati dalam keluarga hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami syukur ya Tuhan, Engkau telah memberkati, memberikan berkat jasmani dalam usaha dan pekerjaan kami ya Tuhan. Untuk itu pada kesempatan ini kami telah mengambilkan sebagian kecil daripada apa yang kami dapatkan dari-Mu ya Tuhan. Dan kami tahu apa yang kami dapatkan semua berasal dari Engkau ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan berupa uang ini. Sucikanlah persembahan ini ya Tuhan, sehingga layak untuk menjadi sarana pelebaran pekerjaan Tuhan, khususnya di lingkungan GKK Sendawar ya Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang telah memberi, begitu juga berkatilah tangan-tangan yang belum sempat memberi ya Tuhan. Terlebih juga berkatilah majelis yang mengelola, sehingga berkat ini boleh menjadi sarana pelebaran pekerjaan Tuhan sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga pasangan pasutri yang telah mengedarkan tong-tong persembahan. Berkati dalam pelayanan mereka, usaha dan pekerjaan mereka, terlebih juga keluarga mereka ya Tuhan. Sisa ibadah kami serahkan ke tangan-Mu, kiranya Kau memberkati ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami syukur dan berdoa kepada Bapa kami surga. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, silakan bangkit berdiri mengucapkan salam kasih dan kita nyanyikan pujian Kita Bertemu Lagi. Dalam kasih
Shalom. Segenap majelis gereja mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali bersama dengan kami ibadah pada hari ini. Dengan penuh kerendahan hati kami mohon untuk berdiri di tempat. Baik, jika belum ada, segenap majelis gereja dan majelis mengucapkan terima kasih atas pelayanan mimbar pada hari ini. Pemimpin pujian, pemain musik, singer, operator LCD dan soundman, pendoa syafaat, pendoa persembahan, dan yang mengedarkan kantong persembahan. Kemudian yang terkhusus untuk Bapak Pendeta Hengki Chia yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kita, membagikan berkat bagi kita. Setiap yang kita laksanakan hari ini menjadi hormat dan kemuliaan dan menjadi berkat bagi kita yang hadir dan terutama bagi iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Baik, kami akan melaporkan berita keuangan dan ibadah pada minggu yang sudah kita lewati bersama, yaitu ibadah minggu 13 Juni 2021, hadir 139 orang, kemudian persembahan kantong warna hitam berjumlah Rp1.247.000. Kemudian kantong pembangunan atau warna merah berjumlah Rp1.400.000. Kemudian untuk kantong warna biru merupakan kas panitia Majelis Sinode berjumlah Rp1.174.000. Kita akan masuk dalam perpuluhan. Atas nama Kesia berjumlah Rp100.000, IEM Rp1.800.000, NN Rp150.000, NN Rp50.000, NN Rp200.000, NN Rp150.000, dan via transfer dengan kode SS Rp1.080.000. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang sudah mendukung pekerjaan Tuhan di Jemaat Sendawar, baik melalui persembahan perpuluhan. Tuhan memberkati usaha pekerjaan, kesehatan, keluarga, dan yang pertama adalah yang utama, iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Kemudian ibadah pastoral keluarga Bapak Yahya, persembahan Rp235.000, persembahan syukur Rp500.000. Kemudian ibadah mengenang almarhum Bapak Timotius, persembahan Rp403.000. Baik, kita akan masuk dalam ibadah sepekan, ibadah komisi sekolah minggu, ibadah komisi lansia, ibadah persekutuan doa, ibadah komisi wanita. 4 ibadah ini akan menggunakan aplikasi Zoom atau via online, tidak secara offline. Jadi kepada pengurus akan menginformasikan kepada grup gereja ataupun grup komisi link ibadah untuk 4 kegiatan ini. Kemudian untuk ibadah pemuda remaja akan dilaksanakan secara offline, yaitu Sabtu malam Minggu pukul 7 malam di balkon gereja. Ibadah tetap menaati protokol kesehatan. Kemudian untuk hari ini ibadah pelayanan Pos PI Tondo dilayani oleh Saudara Jimmy, sudah pelayanan di sana. Tuhan memberkati pelayanan yang berada di sana hingga pulangnya saudara ini ke Barong dengan selamat. Kemudian kelas kata kesasi masih dibuka. Kemudian para adik-adik atau rekan-rekan sudah mendaftar hampir 20 orang. Jadi formulirnya ada di bagian belakang bagi Bapak Ibu atau yang memiliki anak yang sudah usia 16 tahun dan tahun depan genap 17 tahun bisa mengikuti kelas ini supaya dia punya teman. Nanti kalau dia sendiri mungkin dia malu ya. Jadi awal Juli teknisnya akan dilaksanakan oleh Pak Gembala ya. Jadi ada pertemuan pertama dengan Pak Gembala, kemudian
ada yang dikhususkan dan ada yang mungkin akan offline. Jadi untuk rekan-rekan atau Bapak Ibu Saudara yang mempunyai saudara, anak atau adik, silahkan mendaftarkan kepada kami, masih dibuka. Kemudian ucapan selamat kepada Pos PI Tondo, yaitu atas peletakan batu pertama pada hari Sabtu oleh Bapak Pendeta Hengki Chia yang merupakan Ketua MPH Sinode. Tuhan adalah landasan bangunan. Nah, jadi Tuhan adalah landasan bangunan. Setiap proses, dana, biaya yang dibutuhkan hingga akhirnya terbentuk atau bangunan gereja menjadi sempurna. Kemudian hari ini adalah pemberitahuan pertama calon pengantin atau mempelai calon atau yang akan menikah secara gerejawi. Hari ini adalah pemberitahuan pertama atas pasangan Jerry Lois Sabran dan Melawati. Berkenan dengan ini, jika kedua pasangan ini ada di dalam gedung gereja, mohon berdiri. Jikalau ada, ya mungkin masih berhalangan. Jadi ini adalah pemberitahuan yang pertama bagi Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan. Kemudian satu undangan, yaitu mengundang Bapak Ibu Saudara atau seluruh sidang jemaat Tuhan untuk hadir dalam ibadah mengenang 3 tahun Ibu Nehan atau orang tua dari Bapak F.Ek Yapan yang akan dilaksanakan pada hari Senin 28 Juni 2021 pukul 16 atau pukul 4 sore di rumah Bapak Jani atau Kampung Pegala. Jadi Senin 28 Juni 2021, yaitu ibadah mengenang 3 tahun nenek tercinta kami atau kita semua, merupakan orang tua dari Bapak F.Ek Yapan, Bupati Kutai Barat, yang dilaksanakan di rumah Bapak Jani, Kampung Pegala. Jadi mengundang ini seluruhnya Bapak Ibu Saudara untuk bisa hadir di sana ibadahnya. Ya kalau yang kerja, setelah pulang kerja mungkin langsung ke sana. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang salah yang mungkin tidak berkenan bagi Bapak Ibu. Kami adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Kesempurnaan adalah milik Yang Kuasa. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, silakan kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Doksologi anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, doa berkat oleh hambanya. kita kembali ke dalam hidup kita untuk melakukan setiap tugas dan panggilan Tuhan bagi kita sebagai murid Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian untuk mempertahankan apa yang benar dan lakukanlah yang baik yang dikehendaki Tuhan kepadamu.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kebaktian pada saat ini diakhiri di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.